Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Raden Ajeng Kartini, salah seorang wanita yang terkenal di Indonesia. Kemudian ada Cut Nyadin dari Aceh. Dalam gereja pun ada beberapa wanita yang sangat terkenal, seperti Santa Teresa dari Kalkuta, kemudian ada Santa Monica, dan banyak wanita lain. Tetapi saudara-saudari sekalian, ada seorang wanita yang terberkati, seorang wanita yang sangat berbahagia, yakni Bunda Maria. Dikatakan tadi di dalam bacaan Injil, kata-kata dari Elizabeth kepada Bunda Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Sungguh berbahagialah dia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakannya kepadanya akan terlaksana." Oleh Elizabeth, Bunda Maria diberi gelar berbahagia dan terberkati. Menjadi pertanyaan, mengapa dia terberkati di antara semua wanita? Mengapa Bunda Maria itu dikatakan wanita orang yang berbahagia? Jawaban utamanya ialah bukan karena Bunda Maria itu kaya, bukan karena Bunda Maria berasal dari keluarga yang terpandang, bukan karena Bunda Maria penuh dengan hidup dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Tidak. Bunda Maria menjadi terberkati, menjadi yang berbahagia karena imannya, karena percaya. Dan Bunda Maria menunjukkan kepercayaannya pertama-tama dalam sikap kerendahan hati. Tidak mungkin seorang percaya kepada Allah kalau dia sombong. Orang sombong tidak percaya kepada Allah, hanya orang yang rendah hati. Karena itu kita bertanya juga dalam diri kita, apakah kita orang rendah hati atau sombong? Kalau kita sombong, tidak mungkin kita percaya kepada Allah. Bunda Maria orang yang percaya, tandanya ia rendah hati. Tanda juga dari Bunda Maria bahwa ia seorang yang berbahagia, orang yang percaya, bahwa Bunda Maria bersedia mengandung dan melahirkan Yesus. Dan melahirkan di mana? Bukan di rumah sakit mewah. Bukan. Bunda Maria rela melahirkan Yesus di sebuah kandang. Kerelaan seorang wanita, seorang ibu. Juga Bunda Maria bersedia menderita. Sebagai tanda imannya ialah kita tahu bagaimana Bunda Maria bersama dengan Santo Yosef harus mengungsi ke tanah Mesir karena dikejar-kejar oleh Herodes, menjaga, melindungi anaknya. Tidak gampang. Dalam zaman modern ini ada banyak orang tua sudah tidak menjaga dan melindungi anaknya, biarkan saja karena takut menderita. Tetapi Bunda Maria rela menderita, rela berkorban demi anaknya. Juga Bunda Maria juga bersedia menderita ketika bersama-sama dengan Yesus, menemani Yesus ketika Yesus memanggul salib.
Bunda Maria tidak lari dari anak yang menderita. Ini contoh bagi ibu-ibu yang seringkali menjauhkan diri dari anak yang menderita. Biarkan dia mati saja. Tidak peduli lagi anaknya. Bunda Maria tidak, bersedia menderita demi anaknya. Bahkan Bunda Maria berdiri di kaki salib, memandang anaknya yang tergantung seperti seekor binatang. Inilah tanda-tanda iman dari Bunda Maria. Luar biasa ini Bunda Maria, Bunda kita. Menjadi contoh dalam hal beriman. Karena itu dia, Bunda Maria terberkati. Orang yang paling bahagia. Dan saudara-saudari sekalian, kita juga harus menjadi seperti Bunda Maria. Kita percaya kepada Yesus. Kepercayaan akan Yesus harus dibuktikan. Dibuktikan. Jangan cuma percaya tapi tidak menunjukkan bukti bahwa kita orang percaya. 117 tahun lalu Injil Gereja Katolik masuk Papua Selatan. Orang dipermandikan. Ini tanda juga bahwa orang-orang Papua Selatan mau menjadikan Kristus sebagai dasar kehidupan mereka. Luar biasa. Kristus sebagai yang utama. Mereka percaya kepada Kristus mulai 117 tahun lalu sampai sekarang ini. Kita pantas bersyukur kepada Tuhan. Karena iman itu adalah anugerah Tuhan, bukan jasa manusia. Beriman itu karena Tuhan sayang dengan kita. Kita pantas bersyukur 117 tahun Injil sudah ada, sudah berkibar, sudah menyebar di Papua Selatan. Tapi selanjutnya juga kita mau menyatakan iman kita di dalam kerendahan hati. Tidak jarang kita tergoda untuk menjadi sombong. Saya sudah punya jabatan, saya punya gelar, saya punya kekayaan, saya yang paling hebat di dunia ini. Tidak jarang kesombongan menghancurkan kehidupan kita. Kesombongan menghancurkan juga banyak keluarga. Suami sombong, istri sombong, anak-anak juga sombong, serba sombong, jadi keluarga sombong. Tanda bahwa kita percaya kepada Yesus seperti Bunda Maria rendah hati. Tapi juga tanda bahwa kita percaya kepada Yesus seperti Bunda Maria, kita berani menderita karena iman. Bukan menderita karena mabuk-mabuk, itu bukan penderitaan. Selamat masuk neraka bagi orang-orang yang mabuk-mabuk. Bukan karena menderita karena main judi, duit habis, selamat orang yang main judi datang ke neraka. Atau juga bukan karena penderitaan karena berselingkuh. Bukan. Kita menderita seperti Bunda Maria karena cinta, karena beriman. Dan tidak gampang kita menderita karena iman. Misalnya dalam kehidupan kita sebagai suami istri, bagaimana mau bertahan dalam ikatan cinta yang merupakan perbuatan Allah. Tetap mencintai pasangan, walaupun pasangan itu kasar, pasangan itu selalu seperti singa, atau pasangan itu tidak jarang berselingkuh, tetapi kita bertahan dalam ikatan cinta. Dia adalah pasangan saya, dan ikatan ini adalah perbuatan Allah. Juga tidak gampang dalam kehidupan kita menyatakan iman di dalam pengampunan, mengampuni orang yang menyakiti kita. Tidak gampang. Kita pada umumnya suka balas dendam. Nanti saya pukul kau, nanti saya bawa kau ke pengadilan. Kita balas dendam, balas dendam. Akhirnya hidup kita penuh dengan dendam. Muka kita muka dendam. Hidup kita tidak teratur karena hidup di dalam dendam. Pengampunan itu tidak gampang, perlu perjuangan.
Tetapi karena iman kita mengampuni seseorang. Atau tidak gampang juga kita membuktikan iman kita, khususnya orang-orang muda, untuk menjaga kesucian, kekudusan tubuhnya, tidak berzina. Masih muda tapi sudah hidup seperti orang sudah kawin, kumpul kerbau, banyak kerbau-kerbau. Tidak gampang menjaga kesucian tubuh, kekudusan tubuh. Harus menderita, harus bergumul. Tidak gampang juga dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang sudah penuh dengan dusta. Kita mau menyatakan kebenaran, tidak hoax, tidak gampang. Lingkungan kita lingkungan dusta. Bagaimana kita mau berdiri sebagai orang yang benar? Tidak gampang, harus bergumul. Tapi saudara-saudara sekalian, mari kita mengambil contoh Bunda Maria, bertahan di dalam iman kepada Yesus walaupun harus menderita, dan ada ganjarannya, ada balasannya. Balasannya apa? Seperti Bunda Maria, kita naik surga nanti. Kita punya tujuan hidup. Hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan. Seringkali orang berkata, hidup ini sia-sia, paling kurang mati. Kita orang Kristen tidak. Tujuan hidup kita adalah surga. Dan ini yang membuat kita penuh pengharapan, membuat kita bersemangat walaupun rupa-rupa penderitaan. Ada tujuan, sesudah kita mati ada surga seperti Bunda Maria. Memang tentu tidak gampang, tapi saudara-saudara sekalian, kita berdoa supaya semua kita sesudah mati masuk surga. Tetapi kita mampu diangkat ke surga seperti Bunda Maria kalau kita bertahan dalam iman kepercayaan kepada Kristus. Kristuslah yang memberikan surga bagi kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.